Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat KI Padang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Exia. Yeay, saya sangat suka cita kita dapat melayani bersama Kak, dan saya juga sangat senang bisa bertemu secara langsung dan juga secara virtual di ibadah offline dan juga online di GKI Padang. Hari ini Minggu, 13 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah offline di gereja dan juga sedang beribadah online di rumah masing-masing, bagaimanakah kabar Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini? Saya percaya ada banyak sukacita dan juga berkat yang luar biasa. Pastinya banyak sekali Kak, ada sukacita dan juga kemenangan sepanjang minggu ini. Benar sekali Bapak Ibu Saudara, sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, bukan berarti kita tidak semangat dalam mengikut Tuhan. Fondasi kita masih tetap kuat dan kokoh di dalam Kristus. Benar sekali Kak, saya setuju banget, fondasi kita tidak boleh goyah. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan satu meja dengan Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, tanggal 25 Desember kurang lebih 2 minggu lagi. Bagaimanakah persiapan Bapak Ibu Saudara untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Kalau kamu bagaimana Cia persiapannya? Kalau di rumah, kita sekeluarga sudah membersihkan rumah dan juga sudah menghias pohon Natal Kak. Iya benar sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan menunggu tanggal 25 Desember untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus dalam keluarga kita dan juga kepada umat manusia. Benar sekali Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, dari beberapa jemaat kita sudah ada yang mulai mempersiapkan Natal mereka di rumah seperti menghias pohon Natal. Kita bisa lihat di slide berikut ini. Wow, keren-keren banget ya Kak persiapan mereka dalam menghias pohon Natal. Setiap jemaat kita sangat kreatif. Ya, benar sekali Cia. Cia, kakak ada sesuatu nih buat kamu. Nih. Wow, ini kado Natal buat aku Kak. Iya Cia. Tapi kan sekarang belum tanggal 25 Kak. Gak apa-apa Cia, kita bisa memberi dimulai daripada sekarang. Wow, ini bisa memotivasi aku dan juga setiap jemaat untuk dapat memberikannya juga kepada jemaat lain. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat ada beberapa jemaat Tuhan sudah mulai memberi kepada sesamanya. Kita bisa melihat dari beberapa slide berikut ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Kita bisa menghias rumah kita dan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang paling penting kita bisa memberi kepada sesama kita supaya lengkap sukacita mereka menyambut Natal di tahun ini. Benar sekali Kak, kita bisa memberi dalam bentuk kado, dalam bentuk parcel, dalam bentuk makanan juga bisa. Yang penting kita bersama-sama sukacita. Ya benar sekali. Sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, bukan berarti kita tidak antusias menyambut Natal tahun ini. Karena Yesus lahir membawa sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Benar sekali Kak. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu depan 20 Desember 2020 kita akan melaksanakan ibadah raya edisi Natal offline dan juga online. Wow. Bapak Ibu Saudara agar segera mendaftarkan diri melalui pemimpin 4D dan juga tim di gereja untuk mengikuti ibadah edisi Natal di minggu depan. Kalau memiliki baju baru bisa dipakai, dan juga kalau baju lama bisa nggak Cia ya? Bisa Kak, yang penting hati kita tetap siap menerima kelahiran Tuhan Yesus kita. Nah benar sekali. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam sesi pujian dan penyembahan, kita akan diberkati melalui air renungan bagi kita pada minggu ini. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama membacanya. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan. Dan jangan sampai lewatkan setiap sesi-sesi ibadah kita, karena akan
mendapat berkat yang sangat luar biasa. Selamat beribadah semua, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas GKI, mari kita bangkit berdiri. Sebab kita mau menyembah Dia, Dia adalah Raja yang agung. Mari kita bersuka cita sebab Dia juru selamat kita telah lahir di dunia. Balik alam yang setia, pohon suka yang teguh, rampung menembuskan hati, melenyapkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau tak tetap. Sambut Dia Raja yang hadir. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ini hari baru. Ini hari yang membuat kami bersuka cita.
Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberikan kami kekuatan, Allah yang selalu memberikan kami kemenangan. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan.
Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih. Saat ini kita akan menaikkan doa kita. Dan sebelumnya kita akan bersyukur buat setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Allah Bapa, di mana Tuhan kami sangat bersyukur buat setiap kemenangan-kemenangan Tuhan yang telah kami terima di sepanjang minggu ini. Di mana kami bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat janji-Mu yang telah Engkau berikan untuk memiliki keturunan Tuhan, di mana Tuhan 3 tahun Tuhan telah menantikan Tuhan Yesus Allah Bapa buat janji-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan keturunan itu yang Engkau berikan Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan kami sangat bersyukur juga Tuhan Yesus Allah Bapa buat kelahiran Tuhan, bayi yang telah Tuhan lahir dari anak kedua Tuhan Yesus Allah Bapa yang berjalan dengan baik. Begitu juga baiknya Tuhan, baik ibunya sehat semuanya Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya itu oleh karena kasih-Mu Tuhan. Maka kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Tuhan Yesus tanggal 9 Tuhan Desember kemarin Tuhan kami telah melakukan Tuhan Yesus yang pilkada yang telah berlangsung Tuhan dengan aman. Kami percaya Tuhan semuanya itu oleh karena kuasa-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Maka kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa juga bahwa kesembuhan Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan setelah jatuh Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Maka kami sangat bersyukur juga Tuhan Yesus buat pekerjaan yang telah Engkau berkati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami dapat Tuhan Yesus Allah Bapa umat-Mu Tuhan untuk memberi bagi sekitar Tuhan Yesus Allah Bapa, bagi sekitar kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya itu oleh karena kasih dan anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena Tuhan Yesus kegagahan kami, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka juga tidak kami lupa Tuhan untuk menaikkan doa kami bagi-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Di mana kami berdoa pada saat ini Tuhan buat kegerakan keluarga-keluarga Tuhan untuk menyambut Natal Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Biarlah setiap keluarga-keluarga Tuhan boleh mengalami Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan di tahun 2020 ini untuk menyambut Natal kami Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus yang lahir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Maka juga kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa untuk dapat Tuhan Yesus Allah Bapa untuk percaya Tuhan. Senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa bahwa setiap kebutuhan kami Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan telah cukupkan Tuhan Yesus Allah Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau adalah sanggup Tuhan Yesus untuk mencukupkan segala sesuatunya Tuhan bagi kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga kami dapat berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan Yesus Allah kami seluruh umat-Mu. Boleh kami dapat memiliki hati yang senantiasa Tuhan, hati yang melipat Tuhan, hati yang mau memberi Tuhan Yesus Allah Bapa, hati yang untuk berbagi Tuhan kepada sesama kami, bahkan kepada lingkungan kami dimanapun kami ada Tuhan Yesus Allah Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berlimpah-limpah kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan anak-anak-Mu yang akan ikut swab Tuhan terlebih lagi pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Allah Bapa, biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan baik Tuhan Yesus Allah, hasilnya juga Tuhan Yesus Allah Bapa baik. Begitu juga anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ujian Tuhan Yesus Allah semester Tuhan. Kami percaya juga hasilnya baik Tuhan Yesus Allah Bapa, bahkan juga yang akan mengikutinya Tuhan. Semuanya Engkau yang berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam doa kami bagi-Mu, ilah seru kami bagi-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami atas seluruh jangka setan melalui setiap doa kami boleh dapat diberkati Tuhan. Tidak berkuasa Engkau di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus menghalangi kami untuk memiliki hati yang penuh kasih daripada Tuhan Yesus. Tidak berkuasa Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur demi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Mari bersama dan katakan, we exalt you Lord. We exalt you, Lord.
kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan setiap hari dapat kami rasakan kesetiaan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Memberkati setiap langkah-langkah kami. Bahkan sampai pada hari ini. Kami datang agar pengenalan kami akan Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Dalam ibadah kami, disinilah kami dapat memuaskan hati kami, jiwa kami, seluruh tubuh kami, memuji, menyembah-Mu. Dan semua kami lakukan itu karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kami, kami adalah pemuji penyembah-Mu. Amin Tuhan. Di akhir tahun, kami dapat menaikkan syukur kami kepada-Mu. Amin. Karena Tuhanlah yang layak ditinggikan, disembah dan dipuji. Amin. Yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan kekuatan, yang sudah menyembuhkan sakit kami, dan yang sudah membimbing kami sampai pada hari ini. Kami akan belajar terus melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Ada Yesus di dalamnya yang penuh janji, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin Tuhan. Selama kami hidup bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah kami ragukan. Selama-lamanya kebaikan-Mu itu. Dan bukan hanya tahun ini saja. Walaupun kami belum melihat hidup kami di tahun 2021. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Kami telah menyiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami persembahkan sebagai korban persembahan kepada-Mu. Amin. Siap untuk diberkati dan siap untuk memberkati. Amin. Kami telah melihat kemenangan yang sangat luar biasa. Amin. Engkau berikan kepada gereja-Mu. Satu orang kami diberkati, seluruhnya kami merasakan Amin. berkat Tuhan itu, berkat berkelimpahan. Kami juga diberkati. Satu orang kami menderita, seluruhnya kami merasakan penderitaan itu. Kami dapat berdoa, bersekutu kepada Tuhan, agar penderitaan itu dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Kemenangan terjadi, bahkan lebih daripada kemenangan itu akan kami alami. Amin. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, menghalangi kami sampai pada saat ini dapat melakukan firman, dapat memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan janji Tuhan, tinggalkan kami sebagai rumah doa, sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk saudaraku. Boleh saudara sekali lagi memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat hari Natal bagi kita semua. Amin. Boleh saudara senyum ke sebelah saudara. Walaupun saudara sedang pakai masker, tapi jangan masker itu menghalangi ekspresi kita. Mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara yang di sebelah kita. Puji Tuhan, sekalipun hujan deras secara tiba-tiba tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa berkata setiap langkah kita, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya. Sepanjang tahun ini saudaraku, apa yang membuat kita berduka, apa yang membuat kita sedih. Saudaraku, kita dapat melihat pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Hanya dekat Tuhan kita dapat merasa tenang. Sekalipun saudaraku waktu sudah mepet. Sekalipun saudaraku
keadaan tidak memungkinkan. Sekalipun tidak ada lagi jalan. Saudaraku yang kekasih, bersama dengan Tuhan kita dapat tenang. Bersama dengan Tuhan kita dapat kuat. Di luar daripada Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetaplah menyala dalam Tuhan. Katakan ke sebelah saudara, amin saudara. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, minggu yang lalu Philip sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan lagi firman Tuhan. Amin. Dan kita belajar kepada firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Apapun yang sudah saudara korbankan sejak tadi sampai pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau supaya pengenalan kita lebih dalam lagi. Amin. Besok pun seperti itu. Tahun depan walaupun belum kita melihat situasinya bagaimana. Saudaraku, Tuhan sudah sampai di tahun 2021. Menyiapkan jalan bagi kita. Gak perlu kita khawatir saudaraku. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Supaya pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita judulnya kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan ragu. Kalau saudara saat ini masih merasakan apa iya. Mari buka hati saudara. Supaya kita percaya pada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak hanya saudaraku kebaikan Tuhan saat kita senang saja. Kalau kita senang, apa saudaraku peperangan kita. Kalau kita pada waktu senang. Senang kita oleh karena kita keluar. Ia menjadi pemenang. Oh haleluya. Baik saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Amin saudaraku. Seringkali kita baca. Seringkali kita dengarkan firman Tuhan ini. Tapi yakinkah saudara, setiap kali firman Tuhan kita dengarkan selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, kita lihat firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan. Selama Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Haleluya. Selama Tuhan mengizinkan Dia yang memimpin kita, takkan pernah kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin saudaraku. Selama kita mengenal Dia semakin dalam, kita tidak akan mungkin tersesat. Kita tidak akan mungkin bisa diombang-ambingkan. Kita tidak akan mungkin kembali kepada manusia lama kita. Selama Tuhan adalah gembala kita. Mari kita tidak perlu mundur ke belakang. Saya sering sekali saudaraku mengatakan ini kepada jemaat. Jangan mundur ke belakang. Karena perjuangan kita bukan di belakang kita. Tapi perjuangan kita ada di depan kita. Setelah kita pulang dari tempat ini, apakah benar-benar seperti firman Tuhan yang kita dengarkan. Bahwa Dia adalah gembala kita. Kalau Dia adalah gembala kita, biarkan Dia yang berkuasa penuh di dalam hidup kita. Dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yesus itu bukan hanya Tuhan saja, menjadi gembala kita. Dan Yesus itu menjadi sahabat kita. Saat bagaimanapun keadaan saudara, saudara bisa berkata-kata kepadanya. Dan ini pun sering sekali saya katakan kepada saudara. Kadang kita seperti orang gila karena kita bisa berkata-kata sendiri. Orang tidak melihat, tapi hati kita di dalamnya ada Yesus. Jadi kita berkata-kata. Karena kita nggak mau tersesat. Karena kita nggak mau terlanjur. Karena kita tidak mau terjebak. Karena keinginan-keinginan daging ini masih kuat. Oleh karena itu saudaraku, kita mau dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Selama kita percaya kepadanya, takkan kekurangan kita. Termasuk dalam 1 tahun ini. Kalau Dia adalah gembala kita. Kalau firman-Nya ada di dalam kita, kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Coba saudara ingat. Ketika saudara
kasak kusuk berdoa, apakah saudara mengantuk? Ketika saudara melayani dan mengerjakan apa yang Tuhan katakan di dalam pelayanan saudara, apakah saudara takut? Ketika saudara berjalan di dalam bahaya maut, sepanjang Tuhan bersama dengan saudara dan firman-Nya, saudara biarkan memimpin saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara, apakah saudara bimbang? Ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat ini adalah pandemi. Semua sulit, ekonomi seluruhnya. Saudaraku yang kekasih, yang kita agungkan adalah Yesus. Jadikan Yesus itu menjadi gembala kita. Amin saudaraku. Sepanjang Tuhan menjadi gembala kita, Dia pelihara kita sepanjang tahun ini. Katakan dan katakan terus firman Tuhan itu. Amin saudaraku, katakan. Jangan katakan apa yang kita rasakan, tapi katakan sebagaimana Tuhan dalam sepanjang tahun ini, mulai juga dari bulan 2 sampai pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia membimbing kita sampai pada hari ini. Lihat kemenangan yang sangat luar biasa yang kita lihat setiap minggu. Di luar daripada itu lebih banyak lagi kemenangan. Amin saudaraku, haleluya, amin. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Dia sendiri yang mengatakan Dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang menyerahkan nyawanya. Dia gembala yang mengenal suara domba-dombanya. Siapa domba-dombanya itu? Adalah kita, orang yang percaya. Haleluya saudaraku. Dia mengenal domba-dombanya. Demikian juga domba-dombanya mengenal gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan saudaraku berjanji. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dia adalah gembala yang agung. Dia datang untuk menjemput kita. Dia bukan hanya menuntun kita di waktu kegelapan. Karena dikuasai oleh dunia ini. Dia tidak hanya menunjukkan jalan kepada kita ketika kita bimbang. Tetapi Dia menjamin bahwa kita selamat di bumi ini dan selamat juga pada akhirnya. Karena Dia adalah gembala yang agung. Dia berjanji Dia akan datang kembali. Memberikan mahkota kehormatan dan kemuliaan yang kekal. Yang kita nantikan adalah pemberian. Di mana Dia akan memberikan mahkota dan kekekalan kepada kita. Sekalipun perjuangan kita belum berakhir, mari tetap berjuang. Angkat terus pedang kita saudaraku. Kemenangan yang begitu luar biasa ada di depan kita. Kita lihat saudaraku bagian yang kedua. Berpegang kepada kebenaran. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Semakin sering kita membicarakan yang salah, demikian juga saudaraku, kesulitan maupun kekurangan, maka sedikit demi sedikit pengharapan kita berkurang kepada Tuhan. Demikian juga damai sejahtera dan sukacita akan semakin berkurang. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, maka tidak ada tongkat menuntun kita ke jalan yang benar. Sebagai anak yang sudah diubahkan Tuhan, anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan,
kita harus menyelidiki hati kita. Dan kita harus memperhatikan apa yang kita bicarakan setiap hari. Apa yang seharusnya kita bicarakan. Apa yang seharusnya kita persoalkan. Saudaraku, salah itu tidak dosa. Salah itu bisa diperbaiki. Kita dapat memperbaikinya. Tuhan memberikan akal pikiran yang sehat untuk mencari jalan agar yang salah itu jangan kita teruskan. Kita hentikan kesalahan. Jangan kita budayakan diri kita sering kali melakukan kesalahan-kesalahan. Siapa saudaraku yang tidak pernah mengalami kesulitan? Amin saudaraku. Semua pernah saudaraku mengalami kesulitan, bahkan kekurangan. Tetapi kita harus menilik hati kita, apa yang keluar. Yang meluap. Dari hati keluar dari mulut kita, perhatikan. Kalau yang benar itu benih yang benar. Dan dia akan tumbuh menjadi kebenaran. Dan buahnya pun saudaraku akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Perhatikan. Bukan karena saudara berpendidikan maka saudara memperhatikan itu. Karena Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid kepada kita. Maka kita punya kesempatan saudaraku bertumbuh sebagai murid. Supaya kita diajar, dididik dan kita menjadi guru saudaraku. Amin. Haleluya. Kita lihat saudaraku. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudaraku yang kekasih. Kepercayaan kita kepada kebenaran yang telah diajarkan. Jangan kita kurangi hubungan dengan Tuhan. Jangan kita kurangi hubungan kita dengan pemimpin rohani kita. Mulai dari gembala sampai kepada pemimpin Fordi. Sebelumnya saudara percaya, tetaplah percaya. Karena haruslah demikian. Haleluya. Kalau kita percaya, dalam saat bagaimanapun keadaan, diri kita sebagai orang yang beriman, tetaplah percaya. Jangan pernah kita bimbang dan menguranginya saudaraku. Haleluya saudaraku. Ada gunanya kita diajar. Ada gunanya kita dibimbing. Supaya kita bisa mengajar. Supaya kita bisa membimbing orang lain. Demikianlah seterusnya. Tidak ada satu generasi pun putus di dalam gereja kita. Karena kita mengenal pengajaran yang diajarkan Tuhan kepada kita lewat hamba-hambanya. Lewat orang percaya lainnya. Lewat kita membaca firman Tuhan. Gak henti-hentinya. Gak ada ruang yang kosong untuk dunia, untuk pengajaran-pengajaran apapun dari dunia ini. Karena lewat pengenalan kita kepada Tuhan, semakin intim, semakin bahagia kita rasakan diri kita. Dan kita mengambil keputusan dalam setiap hari, hanya dekat Tuhan saja aku merasa tenang. Itu yang kucari dalam hidup saya. Saya perlu makan, saya perlu minum. Dan saya perlu mencari secukupnya. Amin. Dan Tuhan akan menambahkan lagi. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi siapapun. Haleluya. Bagian yang ketiga. Rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Penting sekali saudaraku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hampir setiap pagi saudaraku Mazmur 103 ini saya mazmurkan.
Pada waktu saya berdoa, pada waktu saya menyembah, pada waktu saya memuji Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, dengan Tuhan kita dapat memuji Dia. Maka jiwa kita tenang, hati kita dipenuhi dengan kemuliaannya. Apa yang kurang? Amin saudaraku, apa yang kurang? Pernah nggak kita tanya diri kita, apa yang kita cari sebenarnya sepanjang hari? Kalau kita tanya diri kita, maka kita memberikan ruang kepada diri kita. Dan diri kita semakin hari semakin menjadi orang yang jujur. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang penuh dengan perencanaan. Enggak mungkin saya ibu yang sederhana, bahkan di bawah dari kesederhanaan, saya tidak mengerti apa-apa. Itu sama dengan memblok diri saudara, enggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saudara katakan, oh aku seorang ibu, aku seorang bapak, aku seorang suami, aku seorang istri, aku seorang anak yang sudah diubahkan Tuhan. Itulah yang saudara cari, perubahan dari Tuhan. Bukan perubahan dari ekonomi, bukan perubahan selama pandemi ini. Haleluya saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saudaraku yang kekasih, sepanjang Tuhan bersama kita, Dia yang berkuasa menyelamatkan kita dari kesulitan. Maka kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kesetiaan Tuhan, kalau kesetiaan itu hanya Tuhan saudaraku yang memiliki kesetiaan yang begitu sempurna. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga akan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan tentang kesetiaan. Dalam jasmani kita ini cukup kita belajar pada firman Tuhan, lalu praktekkan. Gak perlu kita tambah-tambahkan pengajaran-pengajaran dari manapun. Cukup firman Tuhan lebih daripada apa yang kita cari. Karena itu yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Amin saudaraku. Sepanjang kuasa Tuhan ada di atas kita. Dalam kesulitan yang bagaimanapun. Coba saudara perhatikan. Pada waktu kuasa Tuhan di atas saudara. Apakah saudara dibiarkan bimbang? Dan melayang-layang pikiran saudara? Dalam Tuhan pasti tidak ada kebimbangan. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku bagian yang ketiga ini. Jangan kita menunda mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Misalnya apa saudaraku? Barangkali saudara kelebihan pekerjaan. Barangkali keadaan, kondisi dan keadaan rumah saudara, tempat saudara tidak memungkinkan. Itu bisa menunda karena hati kita ke sana. Amin. Karena hati kita di sana. Karena kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan. Apa yang kau percayai itulah yang terjadi. Haleluya. Tetapi saudaraku, sebelum disitulah kita dekat dengan Tuhan. Kalau sesudah itu sudah menikmati berkat. Itu sudah mengalami kemenangan. Jangan kita kejar kemenangannya. Tetapi mari kita terima dengan hati yang tulus proses aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang. Supaya kita bisa menyeberang bersama dengan Tuhan. Jangan persoalkan hal dunia ini. Ini akan memperumit hidup kita. Udah rumit bertambah. Udah sedih bertambah. Udah kesepian bertambah. Semua akan bertambah. Dan tujuan hidup kita semakin bimbang. Semakin tidak tertuju. Apa tujuan Tuhan kita berkeluarga? Apakah hanya punya anak? Apakah punya menantu? Apakah punya cucu?
Ya, sebagian. Tapi coba kita cari siapakah yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Adalah Yesus yang ada dalam keluarganya. Yesus yang ada di tengah-tengah keluarganya. Dan Yesus memberkati orang tuanya dan keluarga itu. Karena di dalam keluarga, di dalam hati keluarga itu, Yesus ada. Hidup mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Saudaraku, Tuhan yang menghendaki agar kita mempersembahkan ucapan syukur kita. Dia yang menghendakinya. Haleluya. Dimanapun saudara, Tuhan ada. Orang yang saudara cintai pun meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Supaya selalu yang keluar dari mulut kita ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan rasa itu di dalam hati kita. Ada rasa syukur. Ada rasa berterima kasih. Sekalipun saudaraku, doa-doa kita sedang dalam penantian. Tapi ada yang kita syukuri karena kita masih bisa membelanya. Di mana kita masih hidup. Di mana kita masih bisa merasakan kebenaran firman. Di mana kita masih bisa saudaraku mengimankan lebih lagi. Dan di mana kita saudaraku bentukan untuk kita tetap setia menantikan jawaban Tuhan. Dan kita yakin jawaban itu pasti akan datang. Saudaraku yang kekasih. Jawaban itu tanggung jawab Tuhan. Pemberian itu tanggung jawab Tuhan. Urus saja bagian kita. Jangan kita urus bagian Tuhan. Urus saja bagian kita. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih. Daripada kita membicarakan tentang hal-hal yang salah. Membicarakan yang kurang baik. Lebih baik kita saudaraku menaikkan doa permohonan kita. Lewat doa syafaat kepada Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Wah, aku sudah lama gak melakukan itu, Bu. Kalau saudara mulai, Tuhan bersama dengan saudara. Karena kita datang bukan hanya untuk mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Yang saudara coba bukan dosa dan bukan kesalahan. Karena ada yang saudara perjuangkan. Karena perjuangan kita belum selesai. Ada musuh yang menghalang-halangi kita untuk melangkah maju. Ada musuh membuat kita khawatir dan bimbang akan kepastian keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Mari coba. Bukan yang salah yang saudara coba. Kebenaran yang saudara coba. Amin saudaraku. Saya tidak mengatakan firman Tuhan ini seperti makanan. Tapi kita juga pernah merasakan apakah enak makanan ini atau tidak. Apakah cocok atau tidak dengan tubuh kita, dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan sudah memberikan rasa di dalam lidah kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita saudaraku. Amin saudaraku. Dan kita bisa meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Saya akan mau melakukan firman Tuhan ini Roh Kudus. Tolong saya. Amin saudaraku. Maka Tuhan saudaraku yang kekasih. Memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan mengajari kita dan membimbing kita. Kita ini adalah anak terang. Kita tidak lagi dikuasai kegelapan. Kita tidak lagi diperhamba oleh apapun. Tapi kita adalah orang yang dimerdekakan. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita lihat saudaraku Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Supaya kita jangan abaikan kebaikannya.
Setelah kita bersyukur, jangan abaikan kebaikannya. Mari kita lihat saudaraku. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kita abaikan kebaikan Tuhan. Jangan permainkan saudaraku hati Tuhan. Kalau kita mengatakan iya, kalau kita mengatakan tidak, perhatikan perkataan kita itu. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan dan menyelamatkan jiwa kita ke depan? Atau itu untuk menyenangkan hati manusia? Hanya perkataan iya dan tidak. Karena sering sekali kita terjerumus diawali dengan perkataan iya dan tidak itu. Karena kita tidak memperhatikan apakah benar iya, apakah benar tidak. Amin saudaraku. Jangan karena perkataan yang singkat itu membuat kita lupa kepada kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Jadi apapun yang ada bagi kita sekarang ini, anggaplah itu milik Tuhan. Pemberian Tuhan. Karena Tuhan lihat saudara dan saya dapat mempertanggungjawabkannya. Karena Tuhan melihat seperti itu. Pertanggungjawabkan. Kalau orang yang bertanggung jawab, dia siap juga menanggung resiko. Karena kita belum sempurna. Kadang kita jatuh juga dalam kesalahan. Tapi kita siap menanggung kesalahan akibat kesalahan itu. Haleluya saudaraku. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana pada minggu yang lalu kami pemimpin-pemimpin 4D sudah bertemu. Dan membicarakan tema kita. Begitu juga topik sepanjang bulan atau topik-topik bulanan kita ke depan sudah kita temukan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di mana saudaraku 2 bulan terakhir ini kita gencar sekali mendoakannya dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan tolong kita, agar Tuhan campur tangan di dalam segala urusan kita ke depan. Dan puji Tuhan saudaraku, kami pun tidak yakin untuk mendapatkannya, untuk menemukan 1 kali pertemuan. Tetapi ini diawali dengan perjuangan yang sangat besar dan banyak orang-orang yang berjuang di dalamnya. Beberapa tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 4 tahun yang lalu saudaraku, kita sudah pernah mengerjakan ini dengan mengeluarkan dana yang cukup besar. Karena kami perlu tempat yang sejuk, tempat yang dapat berpikir. Bukan di sini kita nggak dapat berpikir, tetapi kami mau fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Perjuangan itu harus ada bagi orang yang percaya. Supaya langkah yang dia tuju ke depan semakin ringan, bukan semakin berat. Walaupun bertambah beban, walaupun bertambah kesulitan, tapi dia bisa merasakan semakin ringan beban itu. Karena dia tahu dia adalah seorang pejuang Kristus yang memperjuangkan kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Haleluya saudaraku. Jadi mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan waktu kita. Mari kita persiapkan pikiran kita. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Supaya kita semua memasuki tema yang baru. Sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kitalah yang menggoncangkan kota kita. Supaya dipadatkan Tuhan.
Dan ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan saudaraku di kota kita. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir adalah milikilah Roh Kudus. Amin. Bagian yang keempat. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya saudaraku. Miliki Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Setelah kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi saudaraku, apakah kita sudah penuh? Saudaraku yang kekasih, di zaman kita ini masih banyak orang mencari kemudahan-kemudahan yang gampang, tanpa perjuangan, tanpa mengangkat pedang roh. Itu bukan diri kita, tetapi diri kita. Inilah yang akan kita kerjakan di ujung tahun dan di tahun yang akan datang. Apa saudaraku yang diingatkan oleh rasul-rasul? Di ayat 17 sampai 19 dikatakan, waktu setelah kita lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, namun belum penuh. Penuh itu bukan berarti kita hanya berbahasa baru atau berbahasa lidah. Tetapi kita harus memiliki Roh Kudus itu. Kalau Dia milik saudara, enggak ada yang bisa mengambilnya dari saudara. Amin. Enggak ada yang bisa merampoknya dari saudara. Kalau saudara memiliki barang yang saudara miliki, hargai, saudara jaga dengan baik. Jaga juga Roh Kudus itu di dalam diri saudara. Dia kudus, maka saudara harus kudus. Miliki Dia. Karena Dia adalah sahabat dan penolong bagi saudara. Penghibur bagi saudara. Saudara bisa berkata-kata. Seperti firman Tuhan yang Dia berikan kepada saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku, Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah roh sendiri. Roh Kudus dikirimkan Tuhan kepada kita di bumi ini. Membawa firman-Nya kepada siapa? Yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka saudaraku, ketika Tuhan berfirman, maka jadilah seperti itu. Adakah saudara mengerti? Kita harus rendah hati. Puji Tuhan saudaraku. Kepada siapa berkenan hati Tuhan, kesitulah Dia kirimkan Roh Kudus yang membawa firman itu. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan kepada firman Tuhan tadi, apa yang difirmankan Tuhan, itu yang jadi.
Dan itulah yang menyelamatkan kita saudaraku di masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita saudaraku berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat penyataan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan-Mu. Kuasa yang ada di atas, kuasa-Mu yang ada di atas kami. Yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur, oh Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami. Sebagaimana Allah adalah firman. Firman itu ada di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dikirimkan kepada kami menyampaikan firman yang Engkau firmankan. Maka firman itu jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan karena waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami dapat mendengar. Terima kasih Tuhan kami telah menyerahkan hidup kami. Dan hidup kami sesuai dengan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami adalah orang yang kaya akan kebenaran firman. Melimpah akan kebenaran firman. Selama Engkau gembala bagi kami, kami takkan kekurangan. Sekalipun kami dalam bahaya maut, kami tidak perlu takut. Karena ada firman-Mu, karena ada Roh Kudus, karena ada penyertaan-Mu, karena ada kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan saudaraku melakukan perjamuan kudus. Mari saudaraku, kita telah ditentukan Tuhan dan ditetapkan Tuhan menjadi percaya kepadanya. Dan hari ini kita satu meja kembali dengan Tuhan. Dialah yang menjamin hidup kita. Dialah yang berfirman kepada kita. Dia adalah gembala kita. Dialah yang menuntun kita. Sampai pada akhirnya. Tuhan telah membebaskan kita. Dan kita tidak lagi berhutang kepada dosa. Karena Tuhan sudah mengangkat dosa dan menyucikannya. Dengan kuasa darahnya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus. Mari lihat bahwa roti yang sedang kita angkat adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah tubuh Kristus yang telah dipersatukan.
Mari kita yakinkan diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada perhambaan apapun di dalam kekristenan kita sebagai tubuh Kristus. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang kita terima adalah darah Yesus. Darahnya yang telah tertumpah di Kalvari untuk menebus kita dari dosa dan menyucikannya dengan bersih. Tidak ada satu titik noda pun dosa itu tinggal di dalam diri kita. Perjamuan kudus pada hari ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak tanggung-tanggung, kasih-Nya sangat luar biasa. Sungguh-sungguh kepada kita orang percaya. Bahkan kepada mereka yang masih jauh dari kita, itu pun Tuhan telah berfirman bagi mereka, satu orang selamat, maka seisi rumah akan menjadi selamat. Mari kita angkat cawan yang sudah kita terima. Saya baca ayat 25 sampai ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Yesus, saudaraku yang kekasih, darah yang kudus, darah yang telah menyucikan kita dari dosa-dosa. Mari kita orang yang percaya, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau kita sejenak berbahasa Roh Kudus, saudaraku. Oh ya rabaku rabasanda basi. Irababababababababasi kamararararabasi. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal mati terhadap dosa-dosa kami. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup dan sekarang ini Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia siapkan rumah bagi kami. Dia adalah gembala kami yang baik, gembala yang agung, gembala yang mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Kami kenakan Roh Kudus di dalam hidup kami, menjadi pakaian rohani kami. Bukan hanya
yang kami perhatikan bagian luar kami saja. Terima kasih, terpujilah namamu ya ingin selalu bersekutu dengan sebagai pengakuan kami di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan membebaskan kami. Biarkan rohmu Tuhan penuntun kami di akhir tahun ini sampai kami masuk di tahun yang akan datang. Biarlah hati kami bersuka senantiasa mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kau telah mendengarkan pengakuan kami, membaca isi hati kami dan pikiran kami. Perjuangan kami selama kami beribadah tidak pernah berhenti. Dan kami terus mengarahkan perhatian. Baik itu dalam doa, iman, dan dari rumah, adalah persembahan, adalah pemberian. Sikap hati kami, sikap yang memberi, sikap yang percaya. Karena apa yang kami taburkan adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan mendapatkan tanah yang subur dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Karena Tuhan memberkati kami agar kami menjadi orang pemurah untuk memberkati banyak orang lain. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Ini menjadi kehidupan yang baru bagi kami. Dan kami dapat menyelesaikan ibadah kami dengan hati yang sukacita, penuh sorak kemenangan, di mana sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan yang menyertai kami dan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberkati kami yang sudah melayani di kebaktian pertama. Dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami kuat di dalam Tuhan untuk melayani kebaktian kedua. Apa yang kau kerjakan di kebaktian yang pertama, itu juga yang kau kerjakan di kebaktian yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka tabrakan maut, di dalam nama Tuhan Yesus keluar kostan peripu, tinggalkan kami. Baik perjalanan kami, janji Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.